Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Angel selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Kebudayaan dan teman-teman yang melihat video ini yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlul Firmawan dengan akhiran NIM 051. Saya Muhammad Fakir Ramadhani dengan NIM 1049. Saya Intan Musfidatul Hamidah dengan akhiran NIM 1073. Saya Putri Salwanisa dengan akhiran NIM 1056. Saya Tisha Thalibatul Fabiah dengan akhir 1065. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai dengan bab pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 13 yaitu Gerakan Ulama di Garut memahami kebudayaan dalam perspektif konstruksi sosial. Nah, Kabupaten Garut ini dikenal sebagai kota santri. Karena apa? Karena hampir semua penduduknya beragama Islam. Dan juga di sana terdapat pondok pesantren terbesar di Garut yang juga dikenal oleh ribuan orang yang memiliki ratusan ribu santri. Selain itu, Mohlif Hasbuah menyebutkan bahwa nuansa religiusitas kota santri dibuktikan lagi oleh jumlah organisasi dan lembaga dakwah yang ada di Garut. Nah, lembaga dakwah itu diklasifikasikan pada 4 jenis organisasi, yaitu yang pertama organisasi dakwah, majelis taklim, remaja masjid, dan lembaga pendidikan Al-Quran. Seiring dengan perubahan tatanan sosial politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi, gerakan ulama di Garut itu mengalami pergeseran, yaitu peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ini ditandai dengan adanya perubahan struktur sosial. Harapan dan keterbukaan pada Orde Reformasi ini membawa harapan baru bagi strategi, pola, dan karakteristik, serta sasaran gerakan yang akan dilakukan oleh para ulama Garut. Adanya pergeseran gerakan ulama ini berdampak pada tatanan sosial masyarakat di Garut yang berorientasi pada aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Berger juga mengatakan bahwa konstruksi sosial merupakan sebuah proses dialektika yang mempunyai 3 tahap. Tahap pertama yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi sendiri artinya adalah proses di mana individu menciptakan makna dan realitas sosial melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, seorang anak kecil di Garut belajar tentang pentingnya sholat 5 waktu. Nah, yang ngajari itu dari orang tuanya dan guru-guru pesantren atau guru-guru sekolah. Nah, orang tua dan guru-guru tersebut menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang memiliki banyak manfaat spiritual. Terus yang kedua, objektivasi. Objektivasi sendiri adalah proses di mana makna dan realitas sosial yang telah diciptakan melalui eksternalisasi menjadi objektif dan diterima sebagai kenyataan oleh masyarakat. Contohnya, konsep tentang pentingnya sholat 5 waktu tersebut kemudian menjadi bagian dari realitas sosial yang diterima oleh masyarakat Garut secara luas. Mayoritas penduduk Garut menjalankan sholat 5 waktu ini dengan taat dan menjadikan sholat sebagai sebagian dari rutinitas harian di masyarakat Garut. Yang ketiga yaitu internalisasi. Internalisasi sendiri adalah proses di mana individu menginternalisasi makna dan realitas sosial yang telah objektif menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Contohnya, anak kecil yang telah memahami soal tadi itu pentingnya sholat 5 waktu, kemudian menjalankannya dengan taat dan konsisten.
Ia memahami bahwa sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan dan memiliki banyak manfaat spiritual. Dalam proses ini, anak kecil tersebut telah menginternalisasi konsep tentang sholat sebagai bagian dari dirinya sendiri dan menjadi bagian dari identitas sebagai umat muslim, bahwa sholat lima waktu itu wajib bagi umat muslim. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 dibentuknya Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam yang disingkat LP3SYL. Nah, pembentukan ini merupakan hasil pemahaman ulama dalam aspek politik yang menganggap bahwa tatanan masyarakat Garut akan berjalan dengan baik manakalanya syariat Islam ditegakkan. Dibentuknya LP3SYL ini dimaksudkan sebagai wadah untuk melakukan pengkajian, penerapan, dan serta juga penegakan syariat Islam. Jadi kesimpulan dari bab 13 ini yaitu Kabupaten Garut dikenal sebagai kota santri di Jawa yang berada di Jawa Barat, mengalami perubahan sosial politik yang signifikan pada transisi Orde Baru ke Reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai 2007. Ulama yang sebelumnya fokus pada keagamaan mulai terlibat dalam politik, mengacu pada teori konstruksi sosial Berger, yaitu yang mempunyai 3 tahap tadi itu yang saya jelaskan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ulama tidak hanya membentuk, tetapi juga dibentuk oleh realitas sosial. Perubahan ini tercermin dalam pembentukan LP3SYL pada tahun 2002 sebagai upaya menerapkan syariat Islam demi perbaikan masyarakat Garut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 dibentuknya Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam yang disingkat LP3SYL. Nah, pembentukan ini merupakan hasil pemahaman ulama dalam aspek politik yang menganggap bahwa tatanan masyarakat Garut akan berjalan dengan baik manakalanya syariat Islam ditegakkan. Dibentuknya LP3SYL ini dimaksudkan sebagai wadah untuk melakukan pengkajian, penerapan, dan serta juga penegakan syariat Islam. Saya akan menjelaskan latar belakang kajian. Yang pertama ada krisis budaya. Masyarakat Sunda dinilai kurang memiliki karsa atau kemampuan ketangguhan energi, sehingga kalah bersaing dengan etnis lain seperti Jawa, Minang, Melayu, Batak, bahkan etnis Cina dan Barat. Yang kedua, keterlibatan politik. Sejak sebelum kemerdekaan hingga kini, tokoh Sunda sangat sedikit yang menduduki posisi penting di tingkat nasional, baik di partai politik besar, organisasi massa, maupun lembaga pemerintahan. Yang ketiga, ekonomi. Hampir tidak ditemukan pengusaha Sunda yang menjadi konglomerat besar. Sebagian besar hanya mengelola perusahaan menengah atau kecil. Yang keempat, organisasi dan profesi. Partisipasi masyarakat Sunda dalam organisasi profesional nasional sangat terbatas. Budaya Mangga Tinggi Payun membuat mereka cenderung mengalah daripada berebut jabatan. Yang terakhir, penyebab dan dampak. Lemahnya ambisi, kurangnya keberanian mengambil resiko, serta rendahnya motivasi untuk berkompetisi menyebabkan minimnya peran Sunda di tingkat nasional, baik dalam ekonomi, politik, maupun kepemimpinan. Baik, jadi selanjutnya adalah pemahaman tentang Sunda dan etos kerja. Jadi, istilah kata Sunda ini pertama kali muncul pada abad ke-11 yang merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di wilayah bagian barat Pulau Jawa. Nah, seseorang itu bisa dikatakan orang Sunda kalau mereka itu mau mengakui dan diakui kalau dirinya itu Sunda. Terus bisa dari garis keturunannya, entah itu dari ayah atau dari ibunya.
dan mereka itu hidup dalam lingkup sosial budaya Sunda. Orang Sunda sendiri itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik. Etos kerja itu apa sih? Jadi etos kerja itu adalah prinsip yang dipegang dalam diri seseorang dalam bekerja. Jadi bagaimana orang itu memaknai tentang sebuah pekerjaan ini. Selanjutnya ada pengertian etos kerja menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Giles. Jadi menurut Giles, etos kerja itu terkait dengan moral, gaya hidup, dan pandangan hidup seseorang tentang pekerjaan. Jadi, cara seseorang bekerja itu dipengaruhi oleh nilai moral yang dipegang dalam diri seseorang. Selanjutnya ada menurut Hugo, etos kerja itu muncul dari motivasi dasar seseorang. Jadi, prinsip hidup seseorang itu sangat menentukan seberapa tinggi etos kerjanya. Selanjutnya ada menurut Collins. Jadi menurut Collins ini etos kerja itu tidak hanya dimiliki oleh individu, tapi bisa berkembang menjadi budaya bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat, kayak etos kerja bersama gitu. Kalau menurut Suseno, ini menekankan pada sikap batinnya atau kekuatan dari dalam diri, kayak niat yang baik itu bisa menjadikan seseorang itu memiliki sikap yang jujur dan punya rasa tanggung jawab sama pekerjaannya itu. Terakhir ada menurut Madar, itu menggambarkan etos kerja yang tinggi dari berbagai sikap positif seperti rajin, disiplin, jujur, rasional, gesit, energi, bekerja sama, dan visioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yakni motivasi hidup orang Sunda. Untuk motivasi hidup orang Sunda itu tergolong menjadi 5 bagian. Yang pertama, manusia dengan pribadi. Yang kedua, manusia dengan masyarakat. Yang ketiga, manusia dengan alam. Manusia dengan Tuhan. Dan manusia dalam mengejar lahiriah dan kepuasan batin. Untuk yang pertama, manusia dengan pribadi, yang artinya motivasi beranggapan bahwa hidup manusia dalam haidnya hendak memiliki tujuan hidup yang baik. Hidup tanpa tujuan hidup merupakan sesuatu yang mencemaskan dan harus senantiasa dihindari dalam menempuh jalannya hidupnya. Manusia hendaknya sadar bahwa dirinya hanyalah merupakan bagian sedikit yang sangat kecil dari alam semesta. Terus yang kedua, manusia dengan masyarakat. Orang Sunda beranggapan bahwa orang harus pula menaati ajaran-ajaran yang telah ada sejak zaman dahulu, yaitu ajaran kesentosaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan hidup orang Sunda adalah hidup sejahtera, hati tentram dan tenang, mendapat kemuliaan, damai, merdeka untuk selamanya, dan mencapai kesempurnaan di akhirat. Yang ketiga, manusia dengan alam. Orang Sunda beranggapan bahwa lingkungan alam akan memberikan manfaat maksimal kepada manusia apabila dijaga dan dirawat kelestariannya. Lingkungan masyarakat akan bermanfaat manakala didasari prinsip silih asih, saling mengasihi, silih asah, dan silih asuh. Yang keempat, manusia dengan Tuhan. Orang Sunda yakin bahwa ada kekuatan supernatural yang paling tinggi, yang paling berkuasa, dan yang tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dalam Islam disebut Allah, dalam cerita Lutung Kesarung disebut Guru yang Tunggal atau Dewata Cikala. Yang kelima, manusia dalam mengejar lahiriah dan kepuasan batin. Orang Sunda berada pada posisi senegar tengah, yaitu tingkah laku atau tindakan yang terkontrol agar tetap wajar dan seimbang. Next. Yang kedua, keyakinan orang Sunda. Keyakinan orang Sunda itu bermula ada 4 tahapan. Yang pertama, Islam. Mayoritas masyarakat Sunda saat ini memeluk agama Islam. Islam menjadi bagian penting dari kehidupan orang Sunda karena ajarannya sejalan dengan nilai-nilai kesopanan, kedamaian, dan kebersamaan yang memang sudah ada dalam budaya Sunda sejak dulu. Pokok ajarannya ya seperti biasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan berpedoman pada Al-Quran, menjalankan rukun Islam, dan sebagainya. Yang kedua, keyakinan wiwitan. Sebelum Islam masuk ke tanah Sunda, masyarakat Sunda itu memiliki kepercayaan asli yang disebut wiwitan. Wiwitan ini berasal dari kata wiwit yang berarti awal atau asal. Artinya kepercayaan ini sudah ada sejak awal peradaban Sunda. Ciri utama wiwitan adalah menghormati alam dan menghormati leluhur, mengakui kekuatan gaib. Terus yang ketiga, keyakinan Madrais.
Jadi aliran Madaris ini adalah ajaran kepercayaan yang berkembang di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pendiri dan tokohnya adalah Kiai Madaris, nama lengkapnya Madaris Sadewa Alibasa Kusumaningrat. Isi ajarannya yang pertama menekankan pentingnya menghormati semua manusia tanpa membedakan agama atau suku. Yang kedua menjaga hubungan harmonis dengan alam dan Tuhan, dan tiga mengajarkan hidup rukun, sopan dan penuh kasih. Terus yang terakhir adalah agama Kuring dan Partai Permai. Agama Kuring berarti agama saya dalam bahasa Sunda. Gerakan ini muncul pada abad ke-20 dan dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin Wiranata Kusuma. Agama Kuring kemudian terhubung dengan Partai Permai, Partai Musyawarakat Rakyat Banyak, sebuah organisasi politik yang juga membawa semangat spiritual dan kebangsaan. Next. Yang terakhir, etnis Sunda dalam konteks globalisasi. Tentunya dewasa ini orang Sunda dalam era globalisasi memiliki hambatan. Yang pertama, mentalitas fatalistik atau mudah pasrah. Sebagian masyarakat masih memiliki sikap mudah menyerah atau pasrah terhadap nasib tanpa berusaha keras mengubah keadaan. Mentalitas ini menjadi hambatan dalam menghadapi tantangan modern karena dapat mengurangi semangat inovasi, kerja keras, dan daya saing. Yang kedua, generasi muda terpengaruh gaya hidup instan dan individualistik. Arus globalisasi dan teknologi membuat banyak generasi muda lebih menyukai hal-hal yang cepat dan praktis instan, serta cenderung memikirkan diri sendiri. Hal ini bisa mengikis nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kesabaran yang selama ini menjadi ciri khas budaya Sunda. Next. Yang kedua, kekuatan budaya. Budaya Sunda memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membentuk karakter masyarakat, antara lain ramah, selalu sopan, menghargai orang lain, dan mudah bergaul. Yang kedua, religius, kuat dalam menjalankan ajaran agama, khususnya Islam. Yang ketiga, menjunjung kebersamaan, nilai gotong royong, saling membantu, dan solidaritas tinggi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, aspek pendidikan. Dari aspek pendidikan, diharapkan tidak hanya menekankan aspek akademik, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter tujuannya. Yang karakter tujuannya itu seperti mencetak generasi disiplin dan produktif yang mampu bersaing di dunia modern, membentuk pribadi yang berakar pada budaya lokal, yakni tetap membentuk nilai luhur-luhur Sunda sambil beradaptasi dengan kemajuan zaman. Yang terakhir, integrasi Islam dan budaya Sunda. Integrasi ini menciptakan keseimbangan antara nilai spiritual dan nilai sosial budaya. Nilai Islam menegakkan etos kerja, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Seperti yang saya sampaikan pertama, sili asih, sili asah, dan sali asuh. Hasil integrasi ketika nilai Islam terpadu dengan nilai budaya Sunda akan terbentuk masyarakat yang religius, beretika, dan berkarakter kuat. Mereka itu dari hasil itu tidak mudah tergerus arus globalisasi, tetap menjaga jati diri, namun tetap mampu bersaing secara modern dan profesional. Next. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan etos kerja Muslim Sunda. Yang pertama, hubungan Islam dengan budaya Sunda. Identitas Sunda tercermin dari bahasa, cara berpikir, dan pandangan hidup yang diwarisi leluhur. Ciri khas orang Sunda sulit dipisahkan dari pengaruh luar. Sejak lama mereka terbuka terhadap pandangan seperti Hindu, Buddha, Islam maupun bangsa asing seperti India, Cina, Arab. Akibatnya, ketiga agama besar itu meninggalkan jejak kuat pada budaya Sunda. Seiring masuknya Islam, pengaruh Hindu, Buddha berangsur berkurang. Islam kemudian menjadi dominan baik secara agama maupun budaya. Upaya kristianisasi pada masa kolonial tidak berhasil, meski mendapatkan dukungan penguasa. Kini budaya Sunda tampil sebagai perpaduan antara warisan leluhur, nilai-nilai Islam, serta tantangan budaya Barat modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran Islam dalam perkembangan budaya kerja orang Sunda. Dalam
pandangan fatalistik Jabariyah membuat orang Sunda kurang ambisius, kurang mobilitas, dan kurang progresif. Keislaman yang berkembang selalu menyentuh dengan budaya hingga lebih banyak menyerap sisi negatif. Dampak dari rendahnya etos kerja ini adalah inovasi serta ketertinggalan di bidang etnis lain. Kondisi sosial budaya masyarakat Sunda dikenal rukun, terus suka bersosialisasi dan menjunjung solidaritas sosial. Dalam aspek ekonomi, mobilitas sosial itu rendah sehingga masyarakat cenderung tetap dalam keadaan sederhana. Solusinya perlu ada keberanian untuk mengkritik kelemahan internal Islam budaya, termasuk pemikiran ulama besar yang selama ini dianggap mutlak atau benar. Islam Sunda perlu menganalisis secara kritis agar bisa mengurangi penyakit keislaman yang melekat pada masyarakat Sunda. Islam harus dihidupkan kembali dalam versi positif, progresif, produktif, kreatif sesuai semangat Al-Quran. Diperlukan integrasi Islam dengan nilai-nilai budaya Sunda secara kritis agar menghasilkan etos kerja tinggi, daya saing, dan kemajuan. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan peran Islam dalam solusi krisis budaya Sunda. Persoalan yang menggelitik adalah betulkah budaya Sunda, terutama budaya kerajaan yang terpuruk itu dosa Islam. Baik, selanjutnya adalah perubahan sosial budaya di pesantren. Sebelum masuk ke perubahan sosial budaya di pesantren, seperti yang kita tahu, pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah ada sejak lama di Indonesia. Nah, lembaga ini itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tapi juga memainkan peran sosial, politik, budaya dalam masyarakat. Pesantren menjadi pusat perkembangan masyarakat karena mampu menanamkan nilai-nilai agama sekaligus membentuk pola pikir serta perilaku sosial santri dan masyarakat sekitar. Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren mengalami perubahan dan dinamika, terutama sejak masa kolonial Belanda. Kolonialisme membatasi ruang gerak pesantren dengan kebijakan politik dan sosial. Namun, pesantren tetap bertahan karena kekuatan peran kiai. Di dalam pesantren itu pasti ada kiai. Nah, kiai itu bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga tokoh masyarakat yang dihormati dan dijadikan rujukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, pertanian, hingga sosial. Kalau seperti yang kita lihat sekarang, di beberapa desa mungkin ya, itu tuh masih menjunjung tinggi banget sosok kiai ini. Lalu pesantren juga menjadi wadah integrasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Nilai-nilai lokal dipadukan dengan sistem pendidikan pesantren sehingga melahirkan corak keislaman khas Nusantara. Seiring berkembangnya zaman, pesantren ini mengalami tantangan modernisasi, meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini itu menuntut pesantren untuk menyesuaikan diri tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern. Nah, pesantren tadi kan pasti ada kiainya ya. Jadi pasti ada hubungannya pesantren dan kiai. Dan di dalam pesantren itu ada empat unsur pokok yang paling penting, yaitu pondok, masjid, santri, dan kitab kuning. Pondok itu sebuah asrama tempat tinggal santri sekaligus pusat berlangsungnya kegiatan pendidikan, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang intensif. Terus masjid itu berfungsi sebagai pusat ibadah dan menjadi tempat utama dalam proses pembelajaran agama. Lalu selanjutnya, next. Lalu selanjutnya ada santri. Santri itu peserta didik yang terbagi menjadi santri mukim dan santri kalong. Santri mukim itu santri yang tinggal di pondok pesantren itu, tinggal di asramanya, dan itu penuh waktu, jadi tidak pulang gitu kan. Itu tuh biasanya pulang cuman di waktu liburan aja. Kalau santri kalong itu biasanya yang rumahnya dekat, jadi bisa pulang pergi. Dan di sana itu dia tuh kayak cuman sekolah dan belajar agama-agama begitu di pesantren.
Lalu selanjutnya kitab kuning. Kitab kuning ini kitab berbahasa Arab klasik yang menjadi rujukan utama dalam pengajaran agama, meliputi fikih, tauhid, tasawuf, hingga tata bahasa Arab dan dipelajari dengan metode khas pesantren. Tapi beberapa pesantren yang saya ketahui itu tuh terkadang tidak menggunakan kitab kuning, tapi kitab-kitab yang dibuat oleh kiainya sendiri, tapi masih meliputi fikih, tauhid, dan tasawuf. Di samping keempat unsur tersebut, kiai ini tuh menduduki posisi sentral dan tidak bisa dilepaskan dari ekstensi pesantren. Kiai itu berperan penting banget, jadi pemimpin, guru, pembimbing spiritual, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh luas, bahkan dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Nah, menurut Gates, kiai itu dapat dipandang sebagai kultural broker yang menyaring informasi dari luar agar sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Sementara Hirosiki melihat kiai itu sebagai agen perubahan sosial keagamaan yang mengarahkan masyarakat melalui pendekatan bertahap. Dengan demikian, keberadaan pesantren dan kiai merupakan suatu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan. Keduanya saling menguatkan dalam membentuk pendidikan moral serta tatanan sosial masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi tersebut, yaitu sikap pesantren terhadap perubahan sosial. Pesantren yang pertama tuh ada aspek pendidikan dan teknologi. Boleh di next? Nah, dalam aspek pendidikan dan teknologi, pesantren berusaha mengantisipasi kemajuan zaman dengan mendirikan sekolah formal, yaitu sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas atau madrasah, sanawiyah, dan aliyah. Nah, adanya sekolah formal tersebut dimaksudkan agar masyarakat tuh dapat mampu mengimbangi pendidikan agama dengan pendidikan umum sebagai upaya mengantisipasi pesatnya kemajuan zaman. Lalu adanya adaptasi teknologi dalam pendidikan tersebut biasanya tuh dapat mengadopsi teknologi seperti telepon, TV, dan media komunikasi lainnya. Nah, meskipun penggunaannya kadang bertabrakan dengan nilai-nilai lama. Yang dimaksudkan dari meskipun penggunaannya kadang bertabrakan dengan nilai-nilai lama ini seperti apa ya? Kalau misal santri lebih diperbolehkan atau lama menggunakan HP atau telepon itu kadang takutnya nanti bisa kayak adanya bahan gosip atau ujaran kebencian. Hambatan dalam pendidikan tersebut adanya kesenjangan peminat. Dalam sekolah formal itu ada kesenjangan peminat dari pesantren. Pesantren sendiri kan ada sekolah formal dan informal. Nah, ada pesantren yang hanya memfokuskan untuk mempelajari agama tanpa adanya sekolah formal. Nah, yang kedua itu ada pesantren yang mempelajari sekolah formal disertai dengan sekolah agama. Nah, adanya kesenjangan peminat ini membuat pendidikan tersebut itu kayak kurang merata gitu. Jadi kayak hanya beberapa pesantren yang menjalankan sekolah formal tersebut. Next. Lalu ada aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, pesantren berusaha untuk mendirikan koperasi pondok pesantren atau Koponten. Nah, dalam hal ini pesantren berusaha menyediakan kebutuhan pokok yang dianggap penting untuk kebutuhan masyarakat di pesantren tersebut. Tetapi perjalanan Koponten ini tidak semulus yang diharapkan. Nah, adanya masalah sumber daya manusia sehingga tidak berjalan efektif. Nah,
Lalu ada yang kedua itu pergeseran nilai sosial. Nilai-nilai lama seperti kebersamaan memudar dan digantikan oleh sikap individualistis yang mengaruhi hubungan sosial, termasuk antara kaum tua dan muda. Di sini dimaksudkan tuh seperti sikap anak-anak pesantren itu ada yang kayak mengikuti perkembangan zaman ya, seperti individualitas yang mulai masuk ke dalam didik pesantren. Jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan mungkin yang berkaitan dengan tata krama itu mulai memudar sedikit, dan adanya nilai-nilai yang memudar tersebut membuat perubahan yang akhirnya memengaruhi tatanan sosial yang berlaku di pesantren. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan pemimpin. Nah, dalam hal ini tuh ada peran kiai dan tokoh masyarakat yang kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini dimaksudkan misal adanya dalam menyikapi problem atau masalah dalam masyarakat tuh peran kiai sangat penting ya dalam hal tersebut. Mungkin bisa dari adanya bullying. Nah, itu peran kiai dan pemimpin itu sangat penting dalam hal tersebut. Lalu apatisme masyarakat. Masyarakat cenderung acuh terhadap keberadaan pesantren meskipun pesantren telah berusaha menjadi penyaring informasi. Di sini tidak semuanya masyarakat itu apatis ya. Namun ada beberapa masyarakat itu yang menganggap keberadaan pesantren itu hanya untuk menimba ilmu agama saja dan kurangnya dalam sekolah formal seperti itu. Next. Lalu sikap pesantren merespons perubahan sosial. Nah, ada dua di sini. Yang pertama itu menerima nilai-nilai yang dianggap akan mendukung terhadap perjalanan pesantren pada masa depan, misalnya masuknya media elektronik dan media komunikasi. Telah di sini yang tadi masuknya media elektronik dan media komunikasi ini contohnya seperti kayak handphone, terus televisi, seperti itu. Nah, di dalam pesantren sendiri yang saya tahu itu ada pembatasan dalam penggunaan handphone ya. Jadi setiap orang tua yang biasanya mengunjungi anaknya itu hanya memperbolehkan beberapa menit atau beberapa waktu yang singkat untuk penggunaan hal tersebut untuk mengantisipasi si anak tersebut dalam penggunaan media sosial yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada menolak perubahan yang akan mengganggu kestabilan sistem di pesantren, misalnya sikap individualistis. Nah, sikap ini sangat mengganggu ya untuk tatanan di pesantren. Jadi bagaimana pihak kiai atau pimpinan itu mengedukasi bagaimana sikap individualistis ini agar diminimalisir. Next. Lalu ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positif dari adanya hal tersebut, pesantren dapat keuntungan tersendiri untuk survive di masa depan. Lalu yang kedua itu ada dampak negatif. Perubahan membawa dampak negatif seperti kenakalan santri yang menjadi perhatian serius bagi pesantren. Mungkin di dampak negatifnya seperti kenakalan santri ini contohnya kayak bullying ya kan, terkadang ada berita yang masih tentang senior dan junior seperti itu. Next.
Oke, untuk penjelasan saya sudah selesai ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, selanjutnya review artikel. Untuk pemaparannya saya persilakan kepada teman-teman. Baik, selanjutnya adalah hasil review artikel dari kelompok kami. Jadi di sini kelompok kami mengambil artikel yang berjudul Upacara Tumpuk Warga di Bali dalam Perspektif Teori Kebudayaan Van Persen yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Agung Panji Tresna. Jadi artikel ini tuh membahas tentang ada tumpuk warga yang ada di Bali, itu dihubungkan sama teorinya Van Persen. Nah, di bagian pendahuluan itu dijelaskan kalau Pulau Bali itu terkenal sama adat budayanya yang masih sangat kental. Salah satunya ya upacara adat tumpuk warga ini yang berkaitan erat sama tumbuh-tumbuhan. Di sini penulis mengkaji upacara tumpuk warga ini menggunakan perspektif teorinya Van Persen yang membagi 3 alam pemikiran, yaitu alam pemikiran mitis, ontologis, dan fungsional. Untuk penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian pembahasan, yang pertama ada Tumpak Warga juga dikenal sebagai Tumpak Unduh. Waktu pelaksanaan dirayakan setiap Saniskara Kliwon Wariga atau setiap 210 hari. Jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, menandakan dimulainya persiapan untuk Galungan. Tujuannya adalah untuk umat Hindu menghaturkan sesajen kepada Sang Hyang Sangkara, manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai dewa sebagai tumbuh-tumbuhan. Tujuannya adalah memohon keselamatan, kesuburan, dan agar tumbuh-tumbuhan berkembang biak dengan baik, terhindar dari penyakit, dan memberikan hasil yang berlimpah. Hasil buah yang baik dan banyak ini juga dipohonkan agar dapat digunakan sebagai sarana upacara dan persembahan menjelang Galungan. Ada 3 alam pandangan. Yang pertama, alam pemikiran mitis, mencirikan peradaban awal atau primitif yang memiliki kedekatan yang alam. Alam dimaknai sebagai hal yang melingkupi kehidupan manusia yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Yang kedua, seni dan rupa. Seni juga memegang peranan penting dalam alam pikiran mitis, terutama seni rupa. Contohnya gambar-gambaran, misalnya pahatan gua. Yang ketiga, alam pikiran ontologis. Muncul dari rasa takut manusia terhadap daya-daya purba yang mendorong pencarian relasi yang tepat untuk menciptakan harmonisasi. Yang terakhir ada alam pemikiran fungsional, merupakan kebudayaan masa kini dan pembebasan dari substansialisasi yang menyebabkan keterangsingan manusia dari alam dan industri sendiri. Dalam pemikiran ini, manusia dan alam saling menunjukkan relasi. Subjek dan objek saling terbuka sebagai sesuatu bersifat kontekstual. Pemikiran fungsional menekankan imansi dan eksistensialisme serta mengarah pada melakukan aksi dan aktif untuk memberikan jawaban yang terlaksana di mana keadilan teraktualisasi dalam tindakan sosial dan politis yang konkret, bukan hanya pengertian umum dan abstrak. Hasil analisis dari artikel upacara Tumpak Wariga di Bali ini yaitu kebudayaan lokal mengenai upacara Tumpak Wariga ini yaitu sebuah keharmonisan alam yang berhubungan dengan pandangan Hinduisme agar hubungan yang harmonis terhadap lingkungan sekitar tetap terjaga dan bertahan. Van Persen mengatakan bahwa terdapat 3 alam pemikiran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada alam pemikiran mitis, alam pemikiran ontologis, dan alam pemikiran fungsional. Yang pertama, alam pemikiran mitis. Alam pemikiran mitis ini yaitu dimaksud dengan alam pemikiran difokuskan untuk memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai pelindung tumbuh-tumbuhan. Contohnya, hutan dipandang sesuatu yang angker, kemudian apabila menebang pohon
hendaknya ujung dari pohon yang ditebang itu segera ditancapkan kembali di atas tebangan pohon tersebut. Pokoknya setiap ada pohon yang ditebang itu harus ada gantinya, karena manusia harus menanam kembali. Kenapa begitu? Karena manusia sangat bergantung pada alam sebagai pemenuhan atas kebutuhan dan penunjang kehidupan, sehingga manusia yakin bahwa alam itu yang akan berpihak kepada dirinya. Yang kedua yaitu alam pemikiran ontologis. Dalam konsep keharmonisan alam ini, Trihitakarana mengatakan bahwa dijelaskan adanya perhayangan yang berarti menjaga hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada yang disebut juga dengan pawongan. Kata pawongan ini memiliki arti menjaga hubungan yang harmonis dengan semua makhluk hidup di lingkungan tersebut. Yang terakhir adanya palemahan. Palemahan ini memiliki arti menjaga hubungan yang harmonis dan dengan alam lingkungan. Kemudian dari ketiga konsep keharmonisan tersebut dapat ditelusuri konsep yang ketiga yaitu menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan yang dikenal dengan upacara tumpak. Tumpak merupakan salah satu dari sekian banyaknya hari raya agama Hindu yang berdasarkan Paukon atau Wuku yang dirayakan setiap 6 bulan sekali dalam 210 hari, yaitu setiap hari Sabtu Kliwon dengan wukunya masing-masing yang berganti-ganti setiap bulan atau selama 35 hari. Berdasarkan pengertian dan jenis wukunya itu, maka dalam waktu 6 bulan itu umat Hindu akan merayakan tumpak selama 6 kali yang masing-masing memiliki tujuan, nama, dan jenis yang berbeda-beda. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, jadi kesimpulan dari artikel ini adalah umat Hindu itu melaksanakan upacara tumpak wariga sangat erat kaitannya dengan keberadaan alam itu sendiri, bahwa manusia itu sangat bergantung pada alam semesta, khususnya pada tumbuh-tumbuhan. Karena itu, manusia sebagai makhluk yang percaya pada Tuhan sebagai Maha Penciptanya, patut bersyukur juga dan memohon kepada Tuhan Pencipta tumbuh-tumbuhan, diharapkan beliau memberi anugerahnya. Nah, upacara tumpak wariga ini terus dilaksanakan dan dilestarikan karena diyakini dengan melaksanakan upacara ini bisa selalu dekat dengan Tuhan, dan melalui upacara ini masyarakat bisa menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap tumbuhan-tumbuhan, karena tanpa adanya tumbuhan-tumbuhan, manusia tidak bisa melangsungkan kehidupan di dunia ini. Melalui pelaksanaan upacara tumpak wariga, sekaligus memberikan kesadaran bagi umat dan kebesaran Tuhan yang berada di mana-mana. Tuhan berada di setiap tempat, Tuhan berada di setiap tumbuhan-tumbuhan dan makhluk ciptaannya. Hal tersebut terkait dengan bagaimana alam pemikiran mistik Van Persen dapat berkoleransi dengan pemikiran kebudayaan lokal dalam upacara tumpak wariga. Teori Van Persen juga mencakup aspek-aspek ontologis dalam konsep keharmonisan alam Trihitakarana. Dijelaskan adanya pawongan yang berarti menjaga kehubungan yang harmonis dengan semua makhluk hidup. Nah, di sini tuh terlihat bahwa manusia itu memisahkan diri dengan hal-hal mistis. Manusia mulai melihat realita bahwa tumpak wariga memberikan kontribusi dalam pemikiran manusia mengenai keharmonisan alam. Pelestarian terhadap lingkungan harus dipandang sama pentingnya dengan pelestarian keberadaan manusia itu sendiri. Jika sejak awal manusia mengembangkan esensi dari kerayaan dan dari tumpak wariga ini, maka niscaya tidak akan ada bencana alam di muka bumi ini. Alam lingkungan harus dihargai, disayangi seperti manusia menyayangi dirinya sendiri. Skema dalam teori Van Persen ini terlihat pada proses upacara tumpak wariga yang pada akhirnya turut membangun kesadaran akan pemikiran manusia melalui 3 tahap strategi kebudayaan yang bermuara pada pembangunan arti harmonis alam secara kontekstual. Mungkin itu dari pemaparan dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan komen di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.